Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyah liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati bahri syafa'a sayyidina al-mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khas. Wa ila hadrati musannifi wa mu'alifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira dan dijelaskan atau dan telah disebutkan Anna Isa alaihissalam, bahwa Isa alaihissalam, sungguh Isa alaihissalam, karena ia adalah yuhyi, dia bisa menghidupkan al-mauta, orang-orang yang sudah meninggal dunia, biiznillahi ta'ala, dengan atau atas izin Allah ta'ala. Faqala, lalu bertanya lahu kepada Isa alaihissalam, batul kafaroti, sebagian orang-orang kafir, innaka, sesungguhnya engkau, ahyaita, engkau dapat menghidupkan man, orang yang, karena ia adalah hadisal mauti, yang baru saja meninggal. Wala'allahu, dan boleh jadi dia, lam yakun, tidaklah ia, mayitan, orang yang sudah meninggal. Fa'ahyi, lalu hidupkanlah lana bagi kami man, orang yang mata dia telah meninggal, fi zamani, di zaman atau masa al-awwali, yang terdahulu. Faqala, lalu dia Isa menanggapi, lahum, terhadap mereka, sebagian orang kafir, ikhtaru, kalian memilihlah, man, orang yang syi'tum, kalian kehendaki. Faqalu, lalu mereka berkata, ahyi, hidupkanlah lana bagi kami, sama bani Nuhin, sang putra Nabi Nuh. Faja'a, lalu dia Isa mendatangi, ila qabrihi, menuju kuburannya sang bin Nuh. Wa sholat, dan dia Isa melaksanakan sholat, rok'ata ini, dengan 2 rakaat. Wada'a, dan dia memohon atau berdoa Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fa'ahya, lalu dia Allah telah menghidupkan, sama bani Nuhin, sang putra Nabi Nuh. Fa'idan, maka tiba-tiba atau ketika sang bin Nuh hidup lagi, roksuhu, rambut kepalanya, walihyatuhu, dan rambut jenggotnya, kotib yabdota, sungguh-sungguh telah menjadi putih keduanya, atau sungguh-sungguh telah memutih keduanya. Faqila, lalu ditanyakan, ma, apakah atau kenapa, hadza, ini bisa terjadi. Padahal fa inna syaiba, maka sesungguhnya uban, lam yakun, maksudnya rambut beruban,
lam yakun tidaklah ia ada fi zamanika di masa hidupmu. Qala dia Sam bin Nuh menjawab, Sami'tu aku telah mendengar an-nida'a suara panggilan. Fadhonantu lalu aku menyangka anal kiamata sungguh hari kiamat qad qamat sungguh telah berdiri atau datang. Fasyaba lalu beruban sa'ru roksi rambut kepalaku walihyati dan jenggotku minal haibati karena takut, karena ketakutan. Fakila lalu ditanyakan mundukam mulai kira-kira berapa tahun anta kamu mayitun meninggal dunia. Qala Sam bin Nuh menjawab, mundu arba'ati alafin kira-kira sudah 4.000 tahun, 4.000 sanatan tahunnya, atau mundu arba'ati alafi sanatin kira-kira sudah 4.000 tahun yang lalu. Wa madhahaba dan tidaklah hilang ani dari ingatanku sakaratul mauti, sakaratul sakitnya sakaratul maut. Telah diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat dapat menghidupkan orang-orang mati atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebagian orang kafir meragukan. Kemudian orang-orang kafir meminta kepada Isa alaihissalam untuk menghidupkan orang yang telah meninggal dunia di masa-masa yang terdahulu. Keraguannya beralasan karena bisa jadi orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang baru saja meninggal dunia, dikubur, lah ternyata orang yang telah dinyatakan telah meninggal dunia itu jangan-jangan dia itu enggak mati. Jadi belum mati dikubur, ya secara otomatis hidup lagi. Menanggapi dari permintaan sebagian orang kafir, Nabi Isa menjawab dengan tegas, silahkan. Kamu pilihkan siapa saja orang yang kamu kehendaki. Siapa orang yang telah meninggal dunia yang kamu kehendaki. Yang kira-kira matinya sudah 10 tahun, 100 tahun, atau ribuan tahun. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menghidupkan Sam, putra dari Nabi Nuh. Mendapatkan permintaan itu, Nabi Isa mengiyakan. Lalu Nabi Isa mendatangi kuburannya dan sholat 2 rakaat, lalu memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Sam putra Nuh untuk dihidupkan kembali. Allah telah mengkabulkan. Anehnya tiba-tiba
Di saat Sampi Nuh itu hidup kembali, rambut kepala dan jenggotnya itu keduanya telah memutih. Akhirnya ditanyakan oleh orang-orang yang menyaksikan itu. Ditanyakan langsung kepada Sampi Nuh, kenapa hal ini kok bisa terjadi? Padahal uban ini tidak diketahui adanya di saat Anda meninggal. Jadi kamu meninggal dulu nggak ada ubannya. Kok sekarang tiba-tiba beruban? Kenapa? Wahai Sampi Nuh. Akhirnya Sampi Nuh menjawab, Sami'tun nida'a fadhonantu anal qiyamata qad qomat. Aku telah mendengar suara panggilan dan aku menyangka bahwa suara panggilan itu adalah kiamat telah datang atau berdiri. Jadi menurut anggapan Sampi Nuh, suara panggilan itu sebagai pertanda kiamat telah datang. Saking kagetnya dan takutnya, lalu berubanlah rambut kepalaku dan jenggotku. Lalu juga dipertanyakan lagi kepada Sampi Nuh, kira-kira mulai kapan kamu itu meninggal dunia? Sampi Nuh menjawab tegas, aku meninggal dunia sudah 4.000 tahun yang lalu dan belumlah hilang atau lenyap dari ingatanku sakitnya sakaratul maut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kesimpulan pengajian kali ini adalah yang pertama, bahwa hari kiamat, bahwa kedatangan hari kiamat itu membuat heboh, membuat ketakutan Sampi Nuh, sehingga tiba-tiba rambutnya memutih, baik itu rambut yang ada di kepala maupun rambut yang tumbuh di janggut atau jenggotnya. Yang kedua, ternyata sakaratul maut itu sungguh sakit rasanya. Dan menurut pengakuan atau testimoni dari Sampi Nuh, walaupun sekitar 4.000 tahun yang lalu beliau masih mengingatnya. Jadi ingatannya masih segar, trauma dengan rasa sakit dari sakaratul maut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.